Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Sabtu 10 Desember 2022. Renungan diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang-orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tema permenungan kita hari ini, pembaharuan hidup umat beriman. Saudara-saudari terkasih, di penghujung tahun 2022 ini kita bertemu kembali, khususnya di masa Advent yang kedua ini. Masa penantian akan kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Semoga semua umat beriman telah menyiapkan hati yang sungguh-sungguh bersih untuk menyambut Dia dengan penuh sukacita. Hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan akan kedatangan Nabi Elia yang pada kitab Perjanjian Lama cukup kita kenal, di mana dia adalah seorang nabi yang berani menegur Raja Ahab yang masih menyembah dewa Baal dan memberikan bukti bahwa Allah itu sungguh-sungguh ada dan menyatakan bahwa kita wajib beribadah kepadanya. Hal ini berakibat Nabi Elia dibenci oleh Raja Ahab. Saudara-saudari terkasih, sebagai seorang nabi, Elia telah menjadi corong kebenaran. Ia tidak ragu mengkritik bobroknya kehidupan sosial di zamannya. Ia tidak ragu mengingatkan para penguasa bahwa hidup mereka sudah menjauh dari perintah Allah. Maka mereka perlu mengadakan pertobatan dan perbaikan hidup. Nabi Elia diutus di tengah bangsa Israel untuk mengajak dan mengajarkan mereka hidup dalam kasih dan taat pada Tuhan. Sehingga Elia tampil sebagai nabi yang memberi pencerahan dan mengkritisi hidup bangsa pilihan Allah itu. Lalu dalam Perjanjian Baru, dengan cara yang sama, Yohanes Pembaptis tampil untuk menyerukan pertobatan agar semua umat manusia mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang adalah Putra Allah yang hidup. Yohanes Pembaptis menyamai Elia dalam kekerasan hidupnya, dalam doa, dalam kenabiannya untuk memberikan pencerahan dan arah baru menyambut kedatangan Mesias. Itulah sebabnya Yesus menegaskan bahwa pada zaman ini sesungguhnya Elia itu sudah datang, yakni ada dalam diri Yohanes Pembaptis yang membawa pemulihan dan seruan pertobatan dalam persiapan menyongsong kedatangan
Sang Mesias. Inilah yang dimaksud Yesus tentang Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia. Tetapi karena kedegilan hati manusia, Yohanes Pembaptis ditolak. Ia bahkan difitnah sebagai seorang yang kerasukan setan. Sehingga Yohanes Pembaptis akhirnya dipenjara, kemudian kepalanya dipenggal. Risiko memang sangat besar, namun semua dilakukan oleh Yohanes karena dia tidak takut menyatakan kebenaran. Saudara-saudari terkasih, pembaharuan memang tidak mudah begitu saja diterima dan dimengerti oleh orang lain. Mereka yang sudah nyaman dengan situasi mereka saat ini akan merasa terusik apabila ada orang-orang yang akan mengadakan pembaruan. Jika merasa sudah nyaman dengan keadaan tersebut, walaupun sesungguhnya melakukan kebobrokan hidup, maka sudah pasti dia akan menolak dengan keras jika ada orang yang hendak memperbaiki hal-hal yang buruk dalam dirinya. Justru kebaikan akan musuh terbesarnya, karena hal itu akan mengancam dirinya. Maka dengan segala daya upaya ia akan kerahkan supaya sang pembaharu tidak jadi mengubah hidupnya. Saudara-saudari terkasih, berkaca dari kedatangan Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan dan pembaharuan, seyogianya lah kita ikut seruan tersebut. Karena pembaharuan hidup tentu harus dilakukan secara terus-menerus, karena sesungguhnya kita harus menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Maka pertanyaannya, sebagai orang yang mengaku telah mengenal Kristus, apakah kita sudah memiliki semangat dan kerinduan yang sama untuk melakukan pembaharuan? Adakah buah pembaharuan yang terus-menerus nampak dalam hidup kita? Mari kita renungkan hal ini di masa Advent ini, agar hati kita sungguh-sungguh siap menerima kehadiran Kristus, Sang Juru Selamat kita. Semoga